Ya KPK tentu makanya saya terima kasih sama KPK kemarin. Saya bilang saya terima kasih Bapak Ibu panggil saya. Kalau nggak panggil saya ini jadi liar di luar. Seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana, Pak? Nggak masuk akal begini dong. Kamu bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, dengan DKI. Yang Ciputra itu belinya pakai harga pasar. Kalau pakai NJOP, benar. Dibandingkan dengan harga saya beli, harga NJOP dibandingkan harga pasar, saya lebih murah. Jadi kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK itu menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tanggapin. FTNAL cuma dicopot, jadi fungsional. Tapi laporannya itu, saya senang KPK, saya sampaikan, dicatat semua di BAP. Saya senang. Yang kedua saya bilang, dia bilang ini kerugian. Kenapa nggak pakai NJOP di belakang? Yang menentukan NJOP memang kami tetapkan. Tapi wilayahnya siapa? Zona merah satu kawasan Jakarta Barat itu siapa yang nentuin? Dari Dirjen. Yang menentukan angka naik siapa? Staf ahli semua, bukan kami loh. Bukan kami panggil, tolong ya, yang merah sekian ya, ini sekian, itu ada hitungannya. Itu kedua. Terus ketiga, kamu suruh saya balikin, ditemukan ada kerugian 191 miliar. Kita udah panggil Kartini Mulyadi, kan dia udah panggil juga. KPK kasih saran, sumber waras harus ganti, balikin 191 miliar atau batalin. Nah, saya tanya, kalau mau ganti pun, kalau dalam hukum undang-undang pidana korupsi ya, itu harus serahkan kepada jaksa. Jaksa menuntut perdata loh, bukan pidana. Berarti dalam dagang ini, kamu baca tuh undang-undang korupsi tuh. Kalau KPK ketemu ini salah pun, maka dia serahkan kepada jaksa. Jaksa sebagai pengacara negara akan menggugat perdata kepada sumber waras bahwa ini dalam dagang ini terjadi kerugian, ini Anda harus kembalikan. Nah sekarang masalahnya apa betul kerugian? Nah terus yang membatalkan, saya bilang sama KPK kemarin, membatalkan saya juga mau membatalkan kok, ngapain kok ribut? Nah pertanyaan saya, pernah nggak Anda curiga ada pengusaha pengen beli? Di mana ada tanah begitu murah? Semua orang pengen ini dibatalkan. Kenapa nggak cari tempat lain, nggak ada BPK? Cariin saya tanah di Jakarta, dekat Darmais, dekat Harapan Kita, Jantung, 3-4 hektar. Harga NJOP, gue beli sekarang. Lu cariin. Jadi BPK ini ngaco, suruh balikin terus sekarang suruh jual balik. Kalau jual balik nih, harga lama dong, masa sumber waras mau beli harga baru? Kalau pakai harga lama, saya merugikan negara nggak? Ini tahun kan udah naik nih. Terus kalau saya jual NJOP pun, udah naik pun, dia mau bayar NJOP pun saya bilang, pasti saya akan ditangkap BPK. Kenapa nggak jual harga pasar? Kalau saya mau jual harga pasar pun, kalau DPRD nggak mau kasih, bisa nggak jual balik? Nggak bisa juga. Jadi permintaan BPK ini saya bilang, ini namanya buah si malakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah sekarang KPK tentu harus profesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Mau gugat BPK nggak Pak kalau menurut? Percuma gugatnya gimana? Ya Tuhan Allah kok di Indonesia kok. Iya loh. Sekarang gimana jelasin? Katanya ada masuk Panama list. Makanya saya tanya, BPK berani nggak duduk di BPK buktiin harta dari mana? Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini gitu loh. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu, kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin, lalu dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam muncul lagi dia.
Tanyanya lucu banget pertanyaan. Ini nggak dicatat. Pertanyaan sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya. Bapak pernah nggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP, itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak perlambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus toh pertanyaan toh, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu sudah kejahatan. Karena tugas saya kan mengadministrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin loh. Terus kau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya, ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Sesuai pemerintah kalau lakukan itu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun, anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen, boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia itu jualnya tuh harga pasar loh. Bisa nggak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2018? Ini kan bahasanya LSM yang DPRD belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Aku gituin sama orangnya. Itu orang BPK ya Pak? Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 keluar masuk. Saya kira orang BPKP saya bilang. Anda bukan BPKP saya bilang. Saya tahu Anda profesional, tapi tidak semua juga profesional toh. Karena ini nggak bisa dibuka, saya mesti ngomong. Saya ngomong belak-belakan sama dia. Ya panjang saya sampaikan argumentasi saya. Kalau itu pengertiannya saya bilang, mari nggak usah beli tanah, tunggu aja semua. Berarti semua kantor gedung di semua mall pakai HGB toh, HGU toh. Kalau selesai punya kita nggak? Dari mana otak pikiran itu? Ya gitu aja ya. Datanya dari Pemprov DKI itu seperti apa? Apanya? Data yang dipakai BPK untuk mengaudit itu. Makanya sekarang gini, kita bilang sama KPK, saya kan dia bilang kalau nggak puas mesti kirim untuk majelis kehormatan. Saya udah kirim loh Agustus. Dan dia balas surat ke saya, bilang akan memanggil. Ini udah bulan berapa? Bulan 4 Pak. Artinya ada masalah dong. Hah? Jadi maksudnya laporan Bapak dianggap? Kan dia bilang kita kirim, ini ada melanggar kode etik nih BPK waktu urusan DKI. Kenapa? Karena si ketuanya tidak menghadap saya sebelum naikkan buku itu. Terus yang kedua, seluruh Indonesia termasuk pengalaman DKI cuma kali ini buku laporan temuan BPK diserahkan kepada DPRD tanpa ke saya. Padahal pemerintahan daerah menurut undang-undang ada DPRD dan gubernur. Lalu punya saya dikasih ke siapa? Diam-diam ketuanya masuk ke ruangan sekda minta sekda tanda terima. Sekda tanda terima pun melanggar aturan.
Jadi buku itu tidak boleh diterima oleh sekda loh sebetulnya loh. Gubernur, kecuali saya tidak ada sakit, gak ada wakil, dulu kan ada tanda tangan, kasih kuasa. Nah itu kita bilang, terus isi auditnya kita juga protes. BPK mengatakan ini melanggar prosedur karena dia memaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Harus bentuk tim, sosialisasi, kajian, baru beli. Ya kan? Dan harus gunakan NJOP kan dulu tuh. Jadi NJOP ini ada dasar hukumnya. Sebelum keluar Undang-Undang tahun 2012, pengadaan tanah itu pemerintah hanya boleh beli tanah harga NJOP. Makanya selalu kalah dengan swasta. Makanya keluarlah undang-undang itu. Kenapa undang-undang itu keluar? Karena hampir semua ruas tol yang mau dibangun nggak bisa beli. Nah saya waktu itu sempat dengar, karena saya udah keburu keluar. Saya di balik sempat dengar dari ahli ekonom, ada Ibu Maria, macam-macam akademisi menyampaikan, merumuskan undang-undang itu. Nah undang-undang itu waktu keluar, ada satu kepres di bawah 1 hektar, pembeliannya boleh langsung mengesampingkan demi efisiensi dan efektivitas, tidak pakai peraturan seperti itu. Lalu 1 hektar kemudian dirubah lagi jadi 5 hektar di 2014. Nah laporan BPK tentang temuan pembelian sumber waras, dia tidak mau menganggap ada kepres tahun 2014 nomor 40 kalau salah tahun 2014. Dia nggak mau. Itu yang saya protes. Saya membeli tanah menggunakan aturan kepres. Dia ngotot gunakan 2012. Ya salah lah saya gunakan 2012. Ini yang nggak bener. Gitu loh. Ya nggak ketemu dong kalau kamu udah masukkan data seperti itu. Terus dibilang kerugiannya apa? Kamu mengatakan kerugian, kenapa Ciputra bisa beli lebih murah dibandingkan kamu yang beli lebih mahal? Ciputra kan beli pakai tahun yang lalu, dan Ciputra pun membeli kontrak ya dengan harga pasar loh, bukan NJOP. Lalu kalau kami kan NJOP bukan harga pasar. Berarti kalau dibandingkan, kalau Ciputra pakai NJOP, ya kami beli lebih murah. Pak, kalau boleh konfirmasi Pak, NJOP-nya itu ditetapkan kapan sih Pak? Kalau boleh. Nah itu yang jadi dia persoalkan juga. NJOP kan yang kamu yang tetapin. Yang nentuin NJOP bukan kami loh. Kami cuma tetapkan tanda tangan. Tapi zonasinya ditentukan oleh warisan pusat. Hitungannya ada rumus. Nah lalu kemarin KPK naik sama saya. Makanya saya bilang aduh kacau juga pertanyaannya. Kamu yang menentukan NJOP. Kamu pengen beli tanah NJOP. Kenapa lu nggak turunin dulu? Maksudnya ditahan dulu gitu Pak? Iya. Terus saya jawab, saya nggak pernah kepikir itu, tapi itu kriminal saya bilang. Itu kriminal. Kalau lakukan itu kriminal. Pertama, tapi oke. Kalau kamu mau suruh saya berpikir seperti itu, saya setujuin. Saya setuju. Kita coba balik ya, kita pikir ya. Berarti saya harus turunkan harga atau tahan NJOP. Yang ditahan cuma sumber waras atau seluruh zona merah. Seluruh. Dan saya juga pernah hitung Pak. Jangan-jangan kerugian dari seluruh NJOP yang rendah daripada keuntungan beli satu sumber waras lebih rugi yang ditahan. Saya nggak pernah hitung loh Pak, nggak pernah hitung Pak ya. Nah anggap masih lebih untung. Nah sekarang saya tanya sama Bapak, kita tekan orang. Emangnya sumber waras kalau nggak jual tanah ke DKI harus hukum mati apa? Sumber waras kalau nggak mau jual sama kami, jual sama swasta boleh nggak bikin rumah sakit? Dia nggak bisa jawab saya tuh. KPK. Saya bilang sekarang gini aja deh, kita fokus aja. Anda bandingkan BPK bilang saya kerugian, sama Anda bilang saya ada kerugian atau enggak. Tapi saya minta Anda baca baik-baik, Kepres tahun 2014 berlaku nggak buat saya beli tanah? Berlaku dia bilang. Oke cukup, lu tulis di berita acara lu.
Jadi KPK masih menganggap bahwa tahun 2000 BPK masih pakai tahun 2012 ya? Iya, karena memang itu yang saya bilang penipuan. Dalam laporan kamu hilangkan loh. Coba lihat laporan BPK. Dia sebutkan nggak ada Kepres 40 tahun 2014 itu? Enggak. Itu yang saya protes BPK. Sekarang larinya kemana? Tanda tangannya mundur apa? Kita bicara, terus dia nuduh saya apa lagi? NJOP-nya kenapa tidak gunakan NJOP Tomang Utara? Aduh, yang nentukan coupling sertifikat di Ketapa itu siapa? BPN loh, bukan saya loh. Bukan saya. Nah, saya menduga mereka tuh salah. Salahnya di mana? Dia kira sumber waras itu satu sertifikat. Makanya banyak orang protes, ini sengketa kok dibeli. Mereka lupa sumber waras yang 7 hektar lebih itu ada 2 sertifikat. Satu yang warisan yang Lau Kung Fu atau apa yang Chinese yang berantem itu. Satu lagi asli Yayasan Sumber Waras tahun 85. Ini yang warisan Tiongkok dulu, rupanya itu dia beli lagi nih. Jadi yang saya beli itu bukan yang berantem yang dari zaman Cina dulu nih. Yang saya beli yang memang yayasan beli asli tahun 85. Cuma orang nggak ngerti. Nah, kalau memang ini satu, terus dibelah 2, langsung harus disurvei ulang, alamat sertifikat harus dipikir ulang dari BPN, mungkin masuk akal. Ya dong, kamu 2 tanah nih. Jadi BPN harus putuskan dong sertifikat yang jadi pecah 2, ini masuk yang mana. Tapi ini bukan pemecahan sertifikat loh. Saya beli itu asli sertifikat atas nama Yayasan Sumber Waras dan di Jalan Ketapa. Dan NJOP-nya dari dulu, dari tahun 85, Ketapa. Dan masuk zona merah, catnya merah. Nah sekarang kamu bisa bayangin kalau saya maksa ini salah PBB, Yayasan Sumber Waras bisa gugat saya nggak? Gugat dong. Masa saya tahun 85 kamu kenakan saya pajak masuk zona merah? Kenapa nggak zona kuning? Nah terus ini dia bilang lagi, kan dia ada ngutang PBB. Kalau soal ngutang PBB itu begini saya bilang. Undang-undang notaris dan PPAT, kalau jual beli lahan, kalau ada PBB yang belum dibayar, dilunaskan, maka si notaris harus menjamin sudah lunas, baru boleh transaksi. Jadi urusan lunas nggak lunas PBB itu siapa? Hukumannya kalau sampai transaksi? Notaris. Jadi notaris kalau udah berani jual beli, udah jual beli nih, pasti PBB-nya sudah lunas, baru boleh jual beli. Makanya sekarang saya tanya balik, dia bandingin jalan di belakang. Terus dalam undang-undang Pemda, termasuk BPK, sejak kapan dalam undang-undang BPK, walaupun dia diatur kayak Tuhan Allah ya BPK ya, sejak kapan BPK diatur menentukan daerah NJOP dan nilai NJOP. Jadi yang menentukan sebuah daerah masuk ke jalan apa, sertifikat apa, termasuk masuk zona PBB apa, BPK boleh tentukan nggak? Enggak. Jadi sekarang BPK ini melampaui aturannya, dia tentukan sendiri. Dia bilang ini NJOP harusnya 7 juta di Tomang Utara. Yang tentukan kamu atau BPN sama bagian ini? Gubernur. Sekarang gubernur loh. Terus kalau gubernur dituduh menentukan sembarangan, ada rumus tuh yang ngitung. Kamu panggil dong. Kamu udah dipanggil semua orang pajak. Terus yang menentukan zonasi, semua deret depan itu merah, harga segitu, itu siapa? Kami, betul. Tapi kami dapat warisan dari Menteri Keuangan. Kalau mau dibilang salah mainkan ini, berarti Menteri Keuangan masuk pidana dong. Kalau menurut versinya BPK. Nah terus gini, saya mau ngajarin lagi nih, ini soal hukum, karena aku mulai belajar. Kalau seandainya terjadi transaksi pun pemerintah ditemukan ada selisih harga, pidana nggak?
Bukan loh. Dia harus menyerahkan kepada jaksa. Jaksa sebagai pengacara pemerintah menggugat perdata kepada sumber waras. Ini kok asumsinya benar, kita ikutin benar nih. Menggugat perdata sumber waras untuk mengembalikan kelebihan bayar dia kepada DKI. Jadi mana coba sekarang kerugian negara yang dimaksud BPK? F-Dinal dicopot, diturunin jadi staf, nggak ada hukuman. Kita laporkan dia ICW bahwa dia maksa bayar 40 M tanah dia. Melanggar kode etik, nggak pernah disebutin BPK. Berarti selisih, kalaupun ditemukan nanti selisih 191 miliar yang disebutkan BPK tadi, ya, itu berarti bukan pidana Pak, ranah perdata. Perdata. Itu ada dasar apa sih Pak? Ada undang-undang tentang tidak pidana korupsi, kamu baca di KPK. Tapi ini juga nggak ada kelebihan. Sekarang kan dia kenapa kelebihan? Dia bandingkan NJOP rumah yang zona kuning dengan zona merah. Kenapa zona kuning dibuat rendah? Kami kasihan warga kalau dinaikin terlalu tinggi. Mau gratiskan PBB siapa? Boleh nggak? Boleh. Jadi kepala daerah mau meniadakan pun seluruh PBB di Jakarta, boleh. Bukan kerugian daerah loh. Cuma kan kita penghasilkan 6 triliun lebih nih dari PBB. Sekarang daerah mau nggak hilangin 6 triliun lebih? Pada belum mau. BPHTB pada belum mau. Pak, kalau untuk zona-zona misalnya Jalan Kiai-Tapa atau Jalan Kemang Barat, Kemang Utara itu yang menentukan BPK. Yang menentukan BPK. kami. Setelah dilimpahkan kepada kami tahun 2014, 13 lah mulainya. Tapi kami dapatnya dari mana? Gambar zona-zona itu dari pusat. Dirjen Pajak apa? Dirjen Pajak. Itu untuk nilai NJOP-nya Pak? Enggak, nilai NJOP kan mesti dihitung. Zona dulu nih. Jadi misalnya sederet sini, yang Wapres sama ini sewarna nggak? Sama RRI sewarna nggak nih? Dia yang bikin sewarna. Yang Kebun Siri nggak sewarna. Nah lalu udah sewarna gini, dibuat rumus. Yang sewarna ini harga pasar berapa? Ada surveinya. Dari harga survei berapa? Berarti PBB-nya, NJOP-nya berapa? Berarti kalau bilang merah, NJOP-nya 12 juta. Seluruh yang merah yang dicat warna oleh pusat ini 12 juta semua. Nah sekarang saya tanya, dia tanya sama saya, pertanyaan lucu juga. Saya bilang, kenapa kamu begitu bodoh mau beli yang sumber waras? Kasarnya gitu ya, nggak bilang bodoh lah. Kenapa Bapak nggak kepikir, ditahan aja, nggak usah naik dulu. Kan lumayan beli yang murah NJOP. Makanya saya jawab dia, itu pikiran penjahat, kriminal. Lagi pula kalau saya belum pernah hitung, kalau saya pikir-pikir, cuma secuil sumber waras aku tahan, tapi ini berarti aku nahan seluruh yang Jakarta yang merah loh. 6 triliun itu berarti Pak ya? Jangan-jangan lebih rugi nahan ini semua daripada dapatin sumber waras. Itu. Nah sekarang saya anggap lebih untung deh. Karena saya dengan sumber waras masih lebih untung. Itu udah gak masuk akal, aku gak pernah ngitung, lu ngitung aja sendiri saya bilang. Kamu tekan sumber waras pakai NJOP tahun lalu. Terus kalau dia gak mau jual sama kamu bisa penggal kepala aja gak? Enggak. Karena saya butuh di rumah sakit. Dan ini NJOP. Swasta bisa beli. Balik lagi dia tanya gini sama saya. Emangnya nggak ada tanah lagi ya? Selain sumber waras. Nah itu saya jawab gini. Gini deh Pak. Sekarang cariin saya tanah di Jakarta. 3-4 hektar. Udah nggak usah AMDAL. Bisa buat rumah sakit. Itu dekat Darmais, dekat Harapan Kita, NJOP, gue beli berapa saja di Jakarta. Kalau ada tanah matang di tengah kota, nggak usah AMDAL, ya kan? Misalnya kalau saya mau bikin rusun, apartemen, berarti nggak usah lagi kajian, tanah apartemen. Misalnya gue mau bikin sekolah, tanah sekolah, gue mau bikin rumah sakit, tanah rumah sakit, NJOP, gue beli semua. Tolong cariin.
Nggak bisa jawab. Jujur ke LHP ya, akhirnya sekda tanda tangan tanda terimanya itu beliau nggak tahu ya kalau dia Oh, nggak boleh tanda dipaksa. tangan. Oh, Sekda udah nggak enak, didatangin ketuanya. Gini langsung. Bukan, dari yang ketua 5 atau berapa waktu itu. Iya. Oh. Terus ngotot, kenapa si Sotar ku pecat? Sotar ku panggil, lu gila lu ngatur acara kayak gini, Sekwan? Terus Sotar bilang apa? Dari tahun lalu juga nggak pernah gubernur terima. Saya bilang, aku ini bekas bupati. Dan aku ini wagub, kan gue ikut, tahun lalu juga gue ikut terima pidato. Enggak. Kayaknya gue panggil dia, gue nyalain YouTube. Yang tahun lalu semua, lu lihat baik-baik. Gimana tata cara menerima laporan BPK. Lu baca undang-undang baik-baik. Ngeyel, gue pecat lu deh. Itu ceritanya gue pecat Sekwan. Oh, alasannya itu karena laporan BPK itu Dia alasannya nggak perlu saya yang terima. Oh. Berarti lu nggak ngerti di Sekwan dong. Pak, katanya Agustus lalu Pemprov DKI mengirim Saya kirim surat tapi menyatakan ada balasan gitu ya, Pak? ada balasan bilang baik kami akan tanggapin, akan manggil bapak. bulan apa itu Pak kalau boleh tahu? Agustus tahun lalu. Agustus juga. Iya. Balas Agustus. Oke. Saya kan protes dong, kirim surat. Ini melanggar kode etik ini. Majelis Kehormatan BPK tolong periksa BPK DKI. Ada yang salah, termasuk salah satu ketua Anda. Anda menyalahi undang-undang. Dia balas, baik, akan kami dalam waktu dekat memanggil Anda untuk klarifikasi. Malah main politik ke di belakang FDINAR. BPK merasa benar juga Pak. Hah? BPK Makanya saya bilang kalau merasa bingung gitu Pak. Makanya kalau merasa benar, saya suruh buka aja berita acaranya semua rapat. Terus Anda baca saja. Sekarang BPK boleh nggak tidak nyerahkan buku ke saya? Boleh nggak suruh sekda yang terima? Saya ada hadir loh, paripurna loh. Saya masih ngantar tuh ketua pulang loh. Terus saya kirim surat loh majelis. Semua daftar dosa saya tulis. Kalau ada mau kopi, kasih aja kopinya nanti. Ada terkait sumber waras pertanyaan-pertanyaan juga nggak di dalam Tulis, surat itu? saya tulis. Pak, terkait Ridwan malam ini siapa aja Pak yang akan keluar maju? Saya nggak tahu, itu urusan di Nanti pertanyaan dari KPK Pak ya ke Bapak ya, pas pemeriksaan. Ya kan KPK kan mau cocokin, kenapa BPK seperti ini. KPK sih baik. Ya ada satu lah yang agak keluar masuk, ada 4 orang, 3 orang sih baik. Mereka bilang ini sebetulnya, saya bilang saya terima kasih sama KPK karena mau mengklarifikasi ini. Karena waktu saya ngomong di BPK dia nggak mau catat. Padahal BPK bukan penyelidikan, bukan penyidikan loh. Ya waktu Nggak itu boleh ribut catat. masalah Iya. Dicatat tapi Pemprov direkam masuk kali itu ya Pak Pak? ya? Enggak. Rekam nggak boleh bawa rekaman saya. Terus itu banyak naskah, nggak boleh bawa staff cari. Tapi kalau sekarang ke KPK kan saya udah siap, udah ada. Pak, BPK minta selesaikan jalur undang-undangan Pak. Iya, makanya dia selalu berharap kalau jalur hukum artinya saya mengirim surat protes ke Mahkamah Kehormatan. Saya sudah lakukan. Pertanyaan saya, dia lakukan nggak secara undang-undang? Kok surat saya kan secara undang-undang, kalau kamu nggak suka laporan kami, Anda harus buat. Saya ikutin. Ada kopi suratnya, saya bisa kasih, ada nggak nih? Nih, ini 3 Agustus, Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya tulis, laporan atas hasil pemeriksaan badan, ini kopinya kasih. Saya tulis semua nih, ini yang dimaksud sesuai undang-undang. Saya sebut undang-undang ini. Saya lakukan, BPK. Jadi kamu ngomong tadi itu tuh, aduh kasihan saya sama ngomong. Kamu baca nggak surat saya, ada tanda terima loh. Saya lakukan. Ini semua saya tulis, ayat ini, lengkap ini. Nih, saya tulis semua begitu lengkap. Saya tanda tangan ini. Nih, saya tanda tangan ini. Keberatan dan tanggapan atas substansi temuan pemeriksaan mengenai pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras sebagaimana terlampir. Aku kasih lampiran. Karena ini ada lampiran nih. Nih. Sebagaimana terlampir nih, aku kasih loh. Lihatin sini Pak. Nih, siapa bilang saya tidak mengikuti cara undang-undang untuk menyurati mereka? Makanya saya tanya, BPK ada apa?
Lalu dia balas surat saya. Dia balas, ya, jadi BPK balas saya 18 Agustus. Dia balas saya nih. Ini undang-undang memang. Undang-undang. Jadi kalau BPK menuduh saya tidak melakukan undang-undang sesuai undang-undang, karena BPK kan Tuhan Allah, hanya bisa lapor pada kehormatan. Oke, itu Tuhan Allah tuh, BPK betul-betul. Saya lakukan sesuai undang-undang. Lalu dia bilang apa tuh enggak? Disampaikan dengan hormat bahwa Inspektur Utama selaku Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI telah menerima surat nomor pelihara laporan atas hasil pemeriksaan BPK perwakilan DKI yang aku udah terima ya. Surat pengaduan tersebut telah dicatat dan diregistrasi dengan nomor ada untuk kepentingan sidang MKKE. Pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, betul ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lo kira gue takut? Apa kayak gitu Pak? Hah? Ngapain dia nunda-nunda kalau kayak gitu? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih baik oknum kalau begitu. Oh, Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Ini Bapak tunjukin ke KPK kemarin, Pak? ngapain tunjukin KPK udah tahu semua kok. Nanti lagi, nanti Bang. Aji Pak.